Halo warga Nobar, gimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai, Bang Udin editor kasih komentarnya dulu dong. Bang, gimana pendapat abang kalau lihat orang yang udah kaya tapi serakah pengen nyari duit mulu? Mana duit haram lagi? Dih, najis kataku mah. Maksudnya orang-orang ini kan bang? Gimana ya kalau udah gini ya? Oh, gini. Terkadang banyak uang itu bisa buat kita sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kasus-kasusnya akeh banget korupsi sing kayak make miliar toh. Nah, dalam keadaan seperti ini, Mas Burhan punya film yang cocok buat kalian semua. Film ini menceritakan tentang seorang sniper yang sangat ingin membantai pasukan jenderal jahat yang bekerja sama dengan mafia untuk membuat virus yang jauh lebih bahaya dari COVID-19. Wah, penasaran dengan kelanjutannya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Desperate. Anjing, Desperate. Oke, Desperate Sniper, anjay. 带来很大的损失。我们的国家，我绝对不放弃我的人民。我让你们每一个人花最少的钱，可以避免病毒的与我们的人民在一起。 Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah proses perdagangan organ ilegal. Mereka selama ini mendapatkan barang jual dari orang-orang yang mereka culik, lalu dibunuh dan diambil organ dalamnya dengan sangat keji. Akan tetapi, malam itu adalah malam terakhir bagi mereka, karena dari kejauhan ada beberapa tentara bayaran yang sedang mengintai tempat tersebut. Pasukan ini adalah pasukan Serigala Hitam yang dipimpin oleh seorang sniper handal bernama Zhao Jian. Dia kemudian memberi aba-aba kepada pasukannya untuk menyusup ke markas penjualan organ tersebut. Zhao kemudian melihat kondisi korban yang tampak memburuk, dan karena sudah tidak tahan lagi, dia dan timnya pun langsung beraksi. Akan tetapi ada satu anggota musuh yang sempat melemparkan bom granat kepada mereka yang mengakibatkan ledakan dan Zhao yang mengetahui kondisi para anak buahnya itu pun segera melindungi mereka dari jarak jauh dan menyuruh untuk menyerang semua penjahat yang ada di sana. Para anak buah Zhao pun mempercepat proses evakuasi mereka dengan sangat mencolok. Mereka membunuh setiap penjahat. Mereka kemudian memberikan pertolongan pertama kepada perempuan itu, lalu segera membawanya keluar. Pasukan Serigala Hitam yang kabur menggunakan mobil pun tak luput dari kejaran para penjahat. Berkat bantuan Zhao, mereka pun berhasil kabur dan menyelamatkan perempuan tadi. Setelah misi penyelamatan berakhir, Zhao bersama anak buahnya pun menikmati waktu senggang sebelum mendapat misi baru. Kemudian anggota senior yang bernama Coco ditelepon oleh putri kecilnya. Papa 正和叔叔谈工作呢，爸爸很快就回家了啊。还有这个。叔叔好。有没有小叔叔？ Coco yang telah lama tidak bertemu dengan anak perempuannya itu pun berjanji akan segera pulang. Dia juga berjanji akan pulang dengan selamat dan akan menghabiskan waktunya bersama putrinya tersebut. Di belahan negara lain, kita melihat seorang jenderal bernama Cacai sedang berpidato dengan sangat berapi-api. Ia meyakinkan para warga bahwa pemerintah telah melakukan kekejaman dengan membiarkan sebuah virus berbahaya menyerang negara tersebut. Sebagai seorang jenderal, ia pun berjanji akan mengkudeta pemerintah yang tidak becus dalam bekerja. Dia juga berjanji tak akan meninggalkan para warga dan akan segera mencarikan vaksin untuk menjadi solusi atas wabah virus tersebut. Dari atap gedung yang cukup jauh, tampak seorang sniper misterius sedang membidik si jenderal itu. Dengan tatapan penuh amarah, ia pun langsung melesatkan sebuah tembakan.
Namun tembakannya itu meleset dari target dan Jenderal Cacai yang telah lolos dari maut itu pun dengan cepat bersembunyi dan menyuruh para anak buahnya untuk mengejar sniper tersebut. Namun sniper itu berhasil melarikan diri tanpa terdeteksi. Dan ternyata sniper tadi adalah seorang wanita bernama Cheng Yuli. Dia lantas mengambil peralatan P3K dan mengobati luka akibat baku tembak tadi. Dengan tubuh yang lemas, ia merasa sangat kecewa karena belum mampu membunuh Jenderal Cacai. Di sini terungkap bahwa alasan dia ingin menghabisi si jenderal adalah karena ingin balas dendam karena ayahnya menghilang tanpa jejak setelah berurusan dengan si jenderal. Loh, hilang tanpa jejak gara-gara jenderal. Kok mirip kejadian di Konoha ya? Di lain pihak, Jenderal Cacai yang telah kembali ke markasnya terlihat sangat murka. Apalagi anak buahnya yang bernama Samidi ini melaporkan bahwa sniper itu berhasil kabur. Tak lama kemudian, si jenderal menerima sebuah telepon yang menanyakan perkembangan soal eksperimen. Rupa-rupanya Jenderal Cacai ini adalah seorang yang menciptakan virus untuk membuat kekacauan. Lalu setelah itu dia akan menciptakan vaksinnya dan dijual ke warga. Dengan begitu dia akan dianggap orang baik dan bisa menjadi presiden. Padahal dia sendiri sudah cukup berkuasa dan kaya raya, tapi entah kenapa dia masih sangat serakah. Namun sekarang proyek virusnya masih mandek. Di sini salah satu antek si jenderal yang bernama Harry langsung menyewa pasukan serigala hitam untuk melakukan sebuah misi. Karena sedang tidak ada misi, Zhao pun langsung menerima misi dari Harry tanpa banyak tanya. Dan setelah itu dia pun mengumpulkan semua anggotanya. Di lain pihak, salah satu anggota Zhao yang bernama Gao justru sedang bertengkar dengan tunangannya, yaitu Lin. Mereka berdua adalah pasangan yang sebentar lagi akan menikah, namun terkendala dengan biaya. Di sini, Gao pun meyakinkan Lin bahwa dia akan bersikap seperti laki-laki gentle dan siap bekerja keras sebagai kuda agar bisa dapat uang dan nikah secepatnya. Setelah mendengar perkataan itu pun, Lin pun luluh. 你的意思是我逼你再求婚？再出一次任务，我就会求婚，我发誓。 你追得上我，再说。 Kemudian mereka dipanggil Zhao untuk berkumpul di markas karena ada pekerjaan baru. Sontak mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini karena mereka akan dapat cuan banyak. Setelah semua anggota serigala hitam berkumpul, Zhao pun segera memulai meeting perihal misi baru mereka. Mereka disewa untuk mengawal barang milik perusahaan Harry dan tentunya akan mendapat bayaran cukup tinggi. Dengan bayaran misi terakhir tersebut, Zhao berani menjamin dana pensiunan untuk Koko dan dana pernikahan untuk Gao dan Lin akan terpenuhi. Tentu saja mereka semua pun senang mendengarnya. Keesokan harinya, misi pengawalan pun dimulai. Para personel serigala hitam menyempatkan diri untuk bercanda dan saling meringankan beban sesama anggota agar tidak stres. Mendengar Zhao yang tampak riang mengobrol dengan anggota timnya membuat Harry merasa persahabatan pasukan serigala hitam sangat menakjubkan. Akan tetapi, misi yang kelihatannya mudah ini pun tiba-tiba dihadapkan dengan masalah. Di tengah jalan ada sebatang pohon yang ambruk dan menutupi akses jalan. Melihat keanehan itu, Zhao menyuruh anak buahnya untuk segera bersiaga. Dan sesuai dugaan Zhao, ada sejumlah orang bersenjata yang menyergap mereka. Dan baku tembak pun tidak dapat dihindari. Setelah serigala hitam berhasil melumpuhkan mereka, Zhao pun menyuruh pemimpin mereka untuk menyerah. Akan tetapi, mereka terkejut saat mengetahui bahwa pemimpin mereka adalah seorang wanita dan dia adalah Yuli. Melihat itu, Zhao pun segera melepaskannya. Dia merasa bahwa Yuli bukanlah sebuah ancaman.
Zhao yang masih terkejut dengan kejadian itu pun berusaha tenang. Ia lantas membantu Harry dan kembali melanjutkan misi pengawalan. Wah, setelah sampai di markas Jenderal Cacai yang sangat megah, Zhao menyuruh pasukannya untuk tetap siaga selama Harry bertemu dengan sang jenderal. Kemudian si jenderal menyuruh Samidi untuk mengecek barang yang diantarkan oleh Harry. Setelah barangnya dipastikan aman, Zhao pun pamit meninggalkan sang jenderal. Namun, Zhao memendam kecurigaan pada Jenderal Cacai. Setelah meninggalkan markas sang jenderal, Zhao dan Koko yang merasa dibuntuti pun pergi ke sebuah kafe. Dan ternyata orang itu adalah Yuli. Di sana mereka menangkapnya dan menanyakan kenapa ia membuntuti mereka. Namun di luar kafe ada salah satu pasukan Yuli yang terlibat bentrok dengan Samidi. Mengetahui kejadian tersebut, Yuli langsung menyelamatkannya. Harry yang ada di sana pun ikut melerai pergelutan tersebut. Zhao juga berusaha menghentikan Yuli yang masih ingin membabi buta. Malamnya ketika sedang beristirahat di hotel, Zhao mengingat kekasihnya yang telah meninggal. Kekasih Zhao tersebut bernama Xiao Ying dan memiliki paras yang sangat mirip dengan Yuli. Hal ini membuat perasaan Zhao campur aduk setiap kali melihat wanita itu. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Koko yang sedang tidur pun ikut terbangun dan bersiaga bersama Zhao. Namun mereka bisa bernafas lega setelah membuka pintu dan mengetahui bahwa yang mencari mereka adalah Yuli. Di sini Yuli datang karena ingin meminta bantuan pada pasukan Serigala Hitam. Dan tentu saja Zhao bersedia membantu sebab dia yakin kalau Yuli adalah orang baik. Singkat cerita, Zhao pun diantar ke markas pasukan Yuli yang biasa disebut pasukan Geliriawan. Di tempat ini Zhao justru dikepung karena dikira anak buah Jenderal Cacai. Namun Yuli meyakinkan pasukannya bahwa Zhao adalah orang baik. Koko yang mengetahui Zhao dari kejauhan pun terus waspada karena dia tidak ingin kaptennya terluka. Yuli lantas membawa Zhao ke kuburan para gerilyawan dan menceritakan kondisi sebenarnya yang sedang dialami di wilayah tersebut. Ia meyakinkan Zhao bahwa Harry dan Jenderal Cacai telah bersekongkol untuk menciptakan virus mematikan agar mereka bisa mengontrol rakyat. Mendengar penjelasan Yuli, Zhao pun menolak dengan sopan. Dia sebenarnya ingin menolong, tapi anggota pasukannya harus segera pulang karena Koko akan pensiun dan menghabiskan waktu bersama anaknya. Sedangkan Gao dan Lin akan segera menikah. Intinya dia tidak ingin merusak kehidupan anggotanya. Di sisi lain, salah satu gerilyawan yang sedang berpatroli tiba-tiba ditangkap oleh anak buah sang jenderal. Ia pun kemudian dibawa ke laboratorium tempat eksperimen virus dilakukan. Di sana, ia melihat Jenderal Cacai dan Harry sedang mempercepat proses pembuatan vaksin, di mana orang-orang yang mereka culik akan dijadikan sebagai kelinci percobaan. Namun vaksin itu tidak bekerja dengan baik dan malah membuat orang-orang semakin menderita karena virus tersebut. Di sini akhirnya terungkap kalau orang yang menciptakan virus dan vaksin itu adalah ayah dari Yuli. Dia adalah seorang ilmuwan bernama Dr. Cheng. Dia dulu diculik oleh si jenderal dan diperbudak untuk membuat virus dan vaksin tersebut. Itulah kenapa Yuli sangat membenci Jenderal Cacai. Dan sekarang jenderal kejam itu semakin mencecar Dr. Cheng dan menyuruhnya untuk segera menyelesaikan vaksinnya. Keesokan harinya ketika pasukan Serigala Hitam sedang di perjalanan untuk pulang, Zhao masih teringat perbincangannya dengan Yuli. Hal ini membuat situasi di dalam mobil terasa canggung. Lalu tidak lama kemudian, mobil mereka harus berhenti karena ada seseorang yang tiba-tiba terjatuh di tengah jalan. Pasukan Serigala Hitam yang langsung siaga pun mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Mereka pun kaget ketika tahu kalau yang jatuh itu adalah warga sipil yang terjangkit virus berbahaya. Melihat itu semua, Zhao pun merasa marah dan segera mengambil tindakan. Namun Koko menahannya dengan mengatakan bahwa itu urusan warga sekitar, bukan urusan Serigala Hitam. Mendengar penjelasan Koko, Zhao pun melepaskan kalungnya dan mengatakan ia bukan lagi kapten Serigala Hitam. Dia lebih memilih untuk menyelamatkan para warga dari kebejatan Jenderal Cacai. Dia tidak mau jadi orang yang membiarkan para warga menderita. Melihat sikap Zhao itu, para anggota tim pun memilih untuk ikut dan meninggalkan Koko yang masih ragu-ragu. Zhao dan beberapa anggotanya pergi kembali ke markas para gerilyawan. Namun mereka dikagetkan dengan suara tembakan. Ia pun kemudian menyuruh anggotanya untuk memantau menggunakan drone.
Dia lantas memimpin anggota lainnya untuk menyusup dan menyelamatkan Yuli. Di markas gerilyawan, Jenderal Cacai ternyata telah membunuh semua gerilyawan kecuali Yuli. Ia pun mengatakan rencana kudetanya menggunakan virus tersebut dan akan segera menggulingkan presidennya. Yuli yang mendengar itu merasa semakin membenci sang jenderal. Apalagi ketika ia mendengar bahwa sang jenderal mengetahui hubungannya sebagai anak Dr. Cheng. Melihat penjagaan anak buah sang jenderal yang tidak ketat, Zhao segera menyelinap ke tempat yang aman untuk menembakkan snipernya. Mengetahui serangan tim Serigala Hitam yang berhasil menyelamatkan Yuli, sang jenderal merasa sangat marah. Setelah berhasil membawa Yuli kabur, Zhao berusaha meyakinkan dirinya kabur bersama Serigala Hitam. Namun Yuli menolaknya. Ia merasa meskipun sendirian, ia harus tetap menghancurkan eksperimen virus sang jenderal. Mendengar kegigihan Yuli, Zhao pun memutuskan untuk membantunya. Malam harinya, mereka pun menyusup ke markas sang jenderal untuk menghancurkan bahan baku penting dari eksperimen tersebut. Semua terasa sangat lancar hingga ketika mereka mengecek peti bahan baku tersebut. Mereka menyadari bahwa mereka semua sedang dijebak oleh sang jenderal. Sang jenderal yang mengetahui bahwa Serigala Hitam telah terjebak segera mengepung dan memaksa mereka menyerahkan Yuli. Namun Zhao yang sangat berpengalaman dengan kondisi serupa berusaha mencarikan jalan keluar hingga akhirnya Koko datang membantunya. Mengetahui pasukan Serigala Hitam berhasil kabur, lagi-lagi sang jenderal marah besar dan menyuruh Samidi untuk mengejar mereka. Di laboratorium, Dr. Cheng yang dipaksa oleh Harry untuk menyelesaikan eksperimennya menemukan sebuah keanehan di mikroskopnya. Ia pun kemudian menemukan salah satu sampel yang akhirnya berhasil menjadi vaksin. Lalu dengan hati-hati, dia berusaha menyembunyikannya dari Harry dan anak buah sang jenderal. Setelah berhasil kabur ke dalam hutan, Zhao yang tampak senang setelah melihat Koko pun berusaha memeluknya. Yuli yang mendengar kekompakan pasukan Serigala Hitam itu pun tersenyum dan segera membantu mereka untuk memimpin pelarian di malam itu. Namun kondisi medan di hutan sangatlah ekstrim dan kondisi badan Gao yang pincang setelah tertembak sehingga membuat pasukan Serigala Hitam harus terpisah. Zhao pun kemudian menyuruh Koko untuk mencari keberadaan Gao dan tunangannya. Akan tetapi Samidi telah berhasil mengejar Gao dan Lin. Malam harinya, kelima anggota Serigala Hitam menemui pasukan Macan Kumbang untuk meminta bantuan alat perlengkapan perang. Mereka pun langsung memeriksa semua senjata yang akan mereka gunakan untuk memburu sang jenderal. Di markasnya, sang jenderal dikomplain oleh Harry karena memprovokasi tim Serigala Hitam. Harry pun memperingatkan sang jenderal tentang cara balas dendam pasukan Serigala Hitam yang sangat menakutkan. Ia pun mengancam sang jenderal akan menarik semua dana eksperimen apabila seluruh masalah ini tidak mampu diselesaikan oleh sang jenderal. Sedangkan di laboratorium, Dr. Cheng bermimpi bertemu dengan anaknya, Yuli, yang telah terinfeksi virus. Ia sangat sedih ketika mengetahui anaknya tiba-tiba menghilang. Ia pun kemudian terbangun dari mimpi buruknya dan mengecek salah satu vaksin yang berhasil ia sembunyikan. Setelah memastikan senjata dan perlengkapan dari Macan Kumbang, tim Serigala Hitam pun menjemput Yuli. Namun mereka terlambat. Yuli telah memutuskan untuk pergi balas dendam sendirian. Setelah Yuli berhasil dilumpuhkan oleh Samidi, sang jenderal pun memberikan kejutan untuk Yuli. Ia mempertemukannya dengan Dr. Cheng, ayahnya yang telah dianggap telah mati oleh seluruh negara. Namun Dr. Cheng juga memiliki kejutan untuk sang jenderal. Diam-diam ia mencampurkan bahan kimia di dalam lab yang membuatnya meledak. Mengetahui laboratoriumnya meledak, Harry datang dan memarahi sang jenderal. Namun Jenderal Cacai yang sudah sangat kesal pun akhirnya membunuh Harry. Sang jenderal pun mengarahkan pistolnya ke Dr. Cheng. Namun Dr. Cheng mengancam sang jenderal lagi dengan mengatakan semua resep vaksin telah hancur. Hanya dia seoranglah yang masih mengingat resep tersebut.
Mengetahui dirinya sedang diancam, sang jenderal pun makin marah dan menyuruh anak buahnya untuk memisahkan Dr. Cheng dari anak perempuannya. Mendengar suara tembakan dari luar yang menandakan bahwa tim Serigala Hitam telah datang, Jenderal Cacai pun segera menyuruh anak buahnya untuk membunuh Yuli. Namun melihat ayahnya yang tertembak, Yuli pun menangis sambil memeluk tubuh ayahnya yang sekarat. Mengetahui serangan dari tim Serigala Hitam, Jenderal Cacai pun berusaha kabur. Zhao yang mengetahui hal tersebut pun segera menyuruh salah satu anak buahnya untuk membuka jalan mereka mengejar sang jenderal. Sementara Lin yang sedang menyelamatkan Yuli harus terlibat perkelahian dengan anak buah Samidi. Lin dan Yuli pun kemudian segera bergegas menyusul anggota tim lainnya untuk mengejar Jenderal Cacai. Di sisi lain terjadi baku tembak yang cukup sengit di dalam hutan. Samidi yang mencoba menahan pengejaran tim Serigala Hitam berhasil menembak salah satu anggota mereka. Zhao pun kemudian menghabisi satu persatu anak buah Samidi, lalu memancing Samidi untuk mengejarnya. Sedangkan anggota tim Serigala Hitam lainnya akan mengejar sang jenderal. Tanpa banyak cincong, duel antara Zhao dan Samidi pun terjadi. Namun amunisi Zhao sudah menipis sehingga ia terpaksa bersembunyi sembari mencari celah. Dengan kecerdikannya, ia pun mampu mengelabui Samidi dan di lain pihak, sang jenderal yang telah terpojok mencoba menggunakan anak buahnya sebagai tameng untuk melindunginya. Melihat betapa pengecutnya sang jenderal, membuat Yuli tanpa ragu menembaknya saat itu juga. Namun ketika Yuli dan Lin hendak pergi, sang jenderal tiba-tiba terbangun lagi dan hendak menembak mereka. Tapi dari kejauhan, Zhao langsung menggunakan skill snipernya untuk menghabisi pengecut tersebut. Sejak kematian Jenderal Cacai, semua warga yang terjangkit virus berhasil sembuh berkat vaksin buatan Dr. Cheng. Zhao, Yuli, dan yang lain pun hidup bahagia. Lalu film pun tamat dengan sangat mengharukan. Nah, dari film ini mengajarkan kita tentang ambisi buruk yang sangat serakah itu tidak akan pernah berakhir dengan baik. Seperti menginginkan jabatan menggunakan konspirasi jahat yang dilakukan oleh sang jenderal. Mungkin karena telah dibutakan oleh banyak harta membuat sang jenderal ini ingin selalu menambah kekayaannya tanpa memperdulikan orang sekitar dan menghalalkan segala cara. Nah, gimana setelah mengetahui akhir tragis orang-orang yang serakah? Jadi, mumpung kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ya kan? Mari kita menahan segala hawa nafsu, termasuk serakah menginginkan harta milik orang. Dan segitu dulu dari Mas Burhan Sang Kicomania. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.